Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, barakallahu fik, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Jangan lupa diniatkan lillahi ta'ala. Walaupun ada yang sebagian yang setengah saya paksa untuk datang, setengah dipaksa, artinya seperti yang S1 itu ada yang saya wajibkan untuk ngaji. Maksudnya sebagian karena micro teaching, supaya KI 1 dan KI 2 itu kejawab. Kita nggak bisa menanamkan akidah dan akhlak yang sikap spiritual dan sikap sosial tanpa ngaji. Tanpa mengetahui ilmu agama, sikap spiritual dan sikap sosial tidak bisa kita tumbuhkan pada anak-anak. Sementara itu adalah penting, hal yang penting. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap spiritual sementara kita tidak tahu maksiat-maksiat? Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap spiritual, kita tidak kenal Tuhan, tidak kenal Nabi? Bagaimana bisa tumbuh? Pertanyaannya. Ini permasalahan besar dalam pembelajaran. Jika guru tidak paham ilmu agama, enggak diminta semua menjadi ustazah, tidak. Tapi kadar ilmu yang pokok, yang wajib untuk diketahui oleh setiap individu muslim, dia ketahui, sudah cukup sebagai guru. Yang nanti ada masalah-masalah penting bisa dia untuk dirinya yang pertama dan untuk murid-murid yang diajarkan. Sehingga jangan sampai kita merusak ilmu karena ketidaktahuan kita, merusak agama karena ketidaktahuan kita. Agama menjadi rusak. Istilahnya kalau dalam kitab langsung dibilang karena kebodohan dalam ilmu agama merusak agama. Membuat fatwa-fatwa yang itu tidak benar, yang berfatwa tanpa ilmu gitu. Nah, diantaranya kita hari ini memasuki bab jual beli yang diharamkan. Ini sehari-hari mungkin terjadi pada kita semua yang bertransaksi jual beli, muamalat, perlu diketahui. Jadi yang wajib untuk diketahui itu pertama mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi, kemudian tahu tentang fikih tentang solat, bagaimana cara solat, bagaimana cara dia berpuasa. Solat, rangkaian solat ada wudu, ada yang namanya rukun solat, syarat sah solat, segala macam itu harus terpenuhi. Kemudian kita sudah lewati tentang puasa, kita sudah lewati tentang haji juga. Ini pokok-pokok yang wajib kita ketahui. Kalau haji, saat wajib haji, wajib belajar. Zakat, saat wajib zakat, wajib belajar. Tapi solat, puasa, itu kan selalu kita lakukan. Mengenal Allah, mengenal Nabi, itu adalah kegiatan sehari-hari kita. Makanya dalam kurikulum ada namanya sikap spiritual dan sikap sosial. Juga masalah jual beli yang diharamkan. Ketika kita takut pada Allah, maka akan kita perhatikan segala tindak tanduk kita untuk tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita sebagian, membolehkan kita sebagian yang lain. Melarang kita perkara-perkara, banyak hal, banyak perkara-perkara dilarang, ada yang diwajibkan. Bagaimana kita tahu jika kita tidak belajar ilmu agama? Dan tidak bisa kita mengatakan dulu ketika kecil sudah selesai ketika MTS. Apakah sudah dikuasai? Apakah sudah dijalankan? Itu yang harus kita jawab. Maka dari itu, hari ini kita ketahui tentang beberapa jual beli yang diharamkan. Namanya haram, dilakukan berdosa.
ditinggalkan berpahala. Itu. Nah, dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ketika ditinggalkan maka kita berpahala. Wajib untuk kita tinggalkan. Kita lebih baik meninggalkan satu yang haram daripada sibuk dengan ribuan sunnah. Karena yang haram dilakukan berdosa. Kalau sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sementara yang haram dilakukan berdosa. Makanya lebih baik meninggalkan perkara yang haram satu daripada sibuk dengan yang sunnah, nggak ngerti yang diharamkan apa. Itu. Di antara macam jual beli yang diharamkan adalah, kita sudah sampai ke jual beli yang diharamkan. Faslun. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun. Wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu wal lahmi bil hayawan wad daini bid dain. Haram hukumnya menjual sesuatu yang belum diterimanya. Jadi menjual sesuatu yang belum diterimanya. Sudah dibeli, misalkan dicontohkan di sini, jika Zaid membeli 1 sak gandum dari Amar, maka Zaid tidak boleh menjualnya kepada orang lain, orang ketiga, sehingga dia menerima barang tersebut dari si Amar. Jadi si Zaid tidak jika membeli 1 sak gandum kepada Umar, atau saya membeli 1 sak gandum kepada Bu Mus, saya tidak boleh menjual sebelum saya terima. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang belum diterima. Itu. Oke, tidak boleh menjual sebelum diterima. Namanya diterima kalau barang itu dibeli, misalkan mobil sudah dikeluarkan dari showroomnya, sudah kita terima, sudah dikeluarkan dari showroomnya. Kalau rumah misalkan kita beli, nggak bisa kita bawa kan, sudah diterima kuncinya, kira-kira hal-hal yang penting dari rumah itu sudah kita pegang, baru boleh kita jual. Belum diterima sudah dijual, makanya penipuan banyak terjadi kan, akibat kita pun tidak berilmu, kurang hati-hati akhirnya. Jadi belum diterima sudah dijual, itu haram hukumnya. Kalau mau jual, terima dulu. Sudah beli beras sudah diterima, baru boleh dijual gitu. Diterima dengan dipindahkan tadi, bukan masih di tempat orang yang menjual gitu. Udah diterima baru boleh dijual. Kemudian walahmi bil hayawan, juga haram hukumnya menjual daging dengan binatang, baik binatang itu halal atau binatang yang haram. Menjual daging dengan binatang, barter daging dengan binatang tidak dibenarkan. Ini haram. Kemudian wadaini biddain, menjual hutang dengan hutang juga dilarang. Bagaimana menjual hutang dengan hutang? Dia sudah memesan misalkan dengan baik salam, akad salam. Sudah dia pesan barang. Menjadi orang yang tempat kita pesan, yang tempat kita mau beli barang itu kan berhutang pada kita untuk menyerahkan. Belum diserahkan, belum kita terima, bukan seperti yang tadi. Ini dia kan berhutang ke kita, masih berhutang. Masih nanti pada tanggal sekian ada barang misalkan. Belum kita terima, belum selesai itu, dalam kondisi masih orang itu berhutang kepada kita sudah menjual kembali kepada orang hutang ini. Udah kita jual lagi. Hutang dengan hutang. Ini kan dijual lagi hutang. Orang membeli ke kita jadi hutang juga kan? Tadi orang penjual itu dengan kita masih berhutang, kita berhutang pula kepada orang yang mau. Ini menjual hutang dengan hutang. Haram hukumnya. Karena sekarang ini banyak transaksi, banyak orang yang jadi penjual. Saking banyak penjual sampai kadang-kadang udah kurang pembeli. Itu kan?
Makanya kalau mau jadi penjual, mau jadi, belajar dulu supaya tidak terjatuh kita ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam perkara jual beli ini, gitu ya. Jual beli hutang dengan hutang, paham tadi kan? Ya. Udah pesan orang itu berhutang ke kita, udah dijual kita berhutang pula kepada orang lain. Jadi jual hutang dengan hutang ini. Kemudian wa bai'ul fuduli ay bai'u ma laisa lahu alaihi milkun wala wilayatun. Dan juga haram hukumnya bai' fuduli namanya, yaitu seseorang menjual sesuatu yang bukan milik dia. Bai'u ma laisa lahu alaihi milkun wala wilayah, bukan milik dia dan tidak ada wilayah, tidak ada pelimpahan wilayah untuk wewenang terhadap dia, tidak ada pelimpahan wewenang untuk dia jual. Kalau yang ada pelimpahan wewenang kan biasanya kita mewakilkan untuk dijualkan, tolong jualkan barang saya, tolong jualkan mobil saya, kita beri wewenang untuk dijual. Ini tidak ada pelimpahan wewenang, sudah dijual, ya jelas hukumnya haram. Gak ada kepemilikan yang bukan milik dia dan bukan wewenang dia untuk menjual, dia jual, tapi terjadi demikian. Orang hari ini tidak takut dosa, makanya hasil yang dimakan menjadi, kita luar biasa ini, sudah hidup di zaman yang serba hancur, rusak. Orang nggak takut dosa, bagaimana enggak? Yang dimakan juga sumbernya haram. Yang dimakan sumbernya haram, menjadilah orang-orang yang tidak takut pada Allah. Hatinya keras. Itu. Kemudian wa ma lam yarahu wa yajuzu ala qaulin lisyafi'i ma'al wasfi. Selanjutnya, menjual barang yang tidak dilihatnya. Menjual barang yang tidak dilihatnya. Menurut satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ma'al wasfi, disertai wasaf, penjelasan sifat-sifatnya, itu baru dibolehkan. Menurut pendapat sebagian ulama Asy-Syafi'i. Artinya, membeli sesuatu yang tidak dilihat hampir mirip kita beli online kalau belum lihat. Tapi menurut pendapat sebagian mazhab Syafi'i, jika sudah diberi deskripsi ya, deskripsi berapa panjang, berapa besarnya, bahan terbuat dari apa, gitu kan, ada fotonya. Jangan nanti kalau kita tidak tahu, kita tidak melihat barang tersebut, itu nanti bisa terjadi penipuan, ya kan? Beli koper, ternyata dikirim koper bentuknya tapi rautan, krok. Dikira koper karena di foto kan cuman nggak nampak, ya kan? Dikira oleh dia itu koper gede karena belum dilihat bentuknya. Itu seperti bentuknya berapa besar, berapa, kan sekarang sudah ada itu ya. Ada, menurut pendapat sebagian dari Imam Syafi'i, harus disertai dengan, kalau sudah ada penjelasannya, sehingga mengeluarkan orang dari tidak tahu, kebodohan tentang barang ini, menjadi tahu berapa panjang, lebar, misalkan gitu kan, bahan terbuat dari apa, kulit apa, misalkan, sehingga ketika dikirim memang persis seperti yang ini. Sekarang sudah ada yang seperti itu, tapi dulu sering orang kena tipu dalam, terlihat akuarium dari kaca, begitu dipesan dari plastik rupanya. Itu. Nah, ini coba Islam menjaga kita supaya tidak terjadi saling ada yang dirugikan di sini. Gitu. Kemudian wala yasihu bai'u ghairil mukallafi. Wa alaihi ay la yasihu bai'ul majnuni was-sabi. Tidak sah hukumnya jual beli orang yang tidak mukallaf. Tidak sah jual beli orang yang tidak mukallaf. Apa itu mukallaf? Balik, akil. Orang yang sudah balik dan berakal sehat, tidak gila.
sudah balik dan berakal sehat. Artinya anak kecil yang sebelum balik tidak sah jual beli. Artinya kita jika melihat anak kecil belum balik jualan, jangan beli. Mau beli seret berhenti sepeda motor. Ya, yang jualan anak kecil. Langsung berangkat. Nggak jadi. Atau kita tidak boleh memerintahkan anak untuk membeli sesuatu sementara dia belum balik. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Wa yajuzu bai'us sabi al-mumayyizi fi madhhabil Imami Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad boleh jual beli anak yang sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Ketika anak memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Dalam mazhab Imam Ahmad sah. Dalam mazhab Maliki tidak sah, nunggu balik dulu. Nunggu balik. Sementara mumayyiz dalam mazhab Syafi'i tidak. Apa itu tamyiz, mumayyiz? Anak yang mumayyiz sudah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Umur yang sudah diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat biasanya 7 tahun. Wajib kepada wali untuk perintahkan anak yang mumayyiz sholat. Wajib diperintahkan dengan tegas. Wajib perintahkan puasa kepada anak yang mumayyiz. Dan anak yang mumayyiz ini dalam mazhab Imam Ahmad itu boleh jual beli kalau pakai mazhab Imam Ahmad. Jadi wali-wali masya, kenapa tidak ada kantin? Karena tidak bisa dihindari anak kecil yang belum mumayyiz gitu. Nah, kemudian au la qudrata lahu ala taslimihi wa ma la manfa'ata fihi. Dan juga haram menjual barang yang tidak mampu menyerahkannya. Tidak mampu menyerahkan barang tidak boleh dijual. Bagaimana contoh menjual barang yang tidak mampu untuk diterimanya? Menjual sesuatu yang hilang atau sudah dirampas oleh orang. Sesuatu sudah hilang dijual. Sesuatu ada emas 15 mayam udah hilang dijual. Ya nggak bisa diserahkan, jangan dijual. Haram hukumnya jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Atau sesuatu yang sudah dirampas orang. Sesuatu yang sudah dirampas jangan jual karena nggak bisa kita serahkan. Gitu. Kemudian juga haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Roti hangus. Roti yang sudah hangus kan tidak ada manfaat. Tapi ada orang yang bermanfaat. Ya secara umum itu tidak bermanfaat. Tapi ada orang perlu itu. Jangan jual beli. Karena kenapa? Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaat. Beri aja hadiah. Beri aja atau tabarruk. Atau tabarruk diberi nanti ada donasi. Misalkan, jangan jual beli dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Roti sudah hangus dijual. Tapi ada pemasoknya, ada yang terima. Tetap tidak boleh menjual, jangan tergoda dengan jangan tergoda dengan uang, pikirkan hukum dulu. Ada jalan lain mungkin tabarruk saja. Beri roti, ya didonasi uang ke orang ya. Kumpulin roti ini. Kan kasihan udah ngumpul donasi. Diberikan donasi tabarruk. Itu ya. Itu. Iya, kan gak ada manfaat itu kan? Nah, itu juga. Kemudian selanjutnya wala yasihu inda ba'din bila siyaghatin wala yakfi at-taradi inda wa yakfi at-taradi inda akharin. Juga tidak sah jual beli menurut sebagian ulama tanpa sighah ijab kabul. Sebagian ulama
menurut pendapat yang lain, dan cukup saling ridha antara radin menurut sebagian pendapat yang lain. Jadi kan ada ketika kita beli di toko, kadang-kadang saya jual, gitu kan? Atau aku beli, saya beli, saya jual, saya beli. Itu namanya sirah jual beli. Jadi dalam sebagian pendapat tidak boleh, tidak ada sirah itu. Makanya mungkin sebagian orang yang paham ketika jual beli dibilang saya jual ya, saya beli. Itu tanda paham. Jadi pernah kami lihat di satu tempat jual belinya seperti itu. Tahu di mana? Waktu itu di Martapura. Kami. Iya, di Kalimantan. Dekat suatu tempat itu memang banyak masih khas di sana. Lebih mereka dilarang hotel, nggak boleh ada hotel, nggak boleh ada bioskop, nggak boleh ada hotel, nggak boleh ada mall. Jual beli masih seperti itu. Kalah syariat Islam kita. Ya kita nyebut syariat ya, nggak apa-apa, semangat semangat aja. Kemudian jadi ada sirah jual beli menurut pendapat sebagian ulama. Berarti kalau tidak ada sirah menurut pendapat sebagian ulama tidak sah jual belinya, gitu kan? Atau menurut pendapat sebagian ulama antara din, kalau sudah suka sama suka sudah oke. Kemudian wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri wal ardil mawati. Kemudian haram hukumnya menjual sesuatu yang tidak masuk ke dalam pemilikannya, seperti orang yang merdeka dan tanah yang tidak bertuan. Kalau budak memang ada hukum jual beli budak, karena budak itu properti. Sudah banyak, bukan berarti Islam melanggengkan perbudakan. Maksudnya bahkan Islam ada kafarah, itu harus membebaskan budak misalkan. Itu kan, itu tanda Islam sebenarnya berupaya untuk pembebasan budak. Namun budak itu sah jual beli karena dia budak. Sementara orang yang merdeka tidak boleh. Seperti terjadi trafficking ya, menjual manusia dijual. Itu tidak, orang yang merdeka tidak boleh, kecuali budak yang boleh dijual. Orang yang merdeka tidak boleh jual. Dan seperti juga tanah yang tidak bertuan, nggak boleh dijual, itu ya. Kemudian wabaiul majhuli, menjual barang yang tidak ditentukan, barang yang belum ditentukan, majhul. Contohnya misalnya ia berkata kepadanya, aku jual kepadamu salah satu dari dua pakaian ini, majhul. Tanpa ditentukan yang mana. Jilbab banyak, aku jual jilbab ini. Kita kalau mau beri jilbab, tentukan dulu yang mana, jangan majhul. Yang mana? Harus ada ketentuan, harus ditentukan. Bukan saya jual kepada kamu dua baju ini, salah satu dari dua baju ini. Yang mana? Harus jelas dulu baju yang mana yang dijual. Jadi sudah barangnya itu sudah jelas, tidak majhul, baru dijual yang mana, jual belinya baru akad jual beli. Bukan sesuatu yang belum jelas. Saya jual kepada kamu salah satu dari jilbab banyak disangkut-sangkut. Saya jual kepada kamu salah satu dari jilbab ini. Yang mana? Itulah yang disebut majhul. Tidak boleh jual beli barang yang majhul, yang tidak ditentukan yang mana. Tidak boleh. Ini paham kan? Harus jelas dulu yang mana. Jangan salah satu dari sekian, salah satu dari dua ini, salah satu dari tiga ini, salah satu dari tumpukan ini. Yang mana? Tarik dulu yang jelas. Itu. Kalau enggak termasuk dalam jual beli yang majhul. Kemudian wan najisu kaddami wa kulli muskirin muharramin.
Katamburi wa huwa alatul lahwin tushbihul uda. Kemudian haram hukumnya menjual najis. Mana najis contohnya? Darah. Darah kalau ada butuh donor darah, kan ada orang butuh darah, ya kan? Butuh darah diambil di PMI misalnya. Jangan dibeli karena tidak sahnya jual beli najis. Darah ini adalah najis. Bagaimana caranya? Tabarru, berdonasi, bukan jual beli, karena tidak sahnya jual beli najis. Ini hati-hati karena banyak kejadian jual beli. Seharusnya tadi jika kita hindari dapat pahala enggak? Dapat pahala karena kenapa? Karena tadi yang haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala, tapi abai. Makanya rusak agama. Dirusak agama oleh orang yang tidak tahu hukum. Darah bukan jual beli. Boleh tabarruk. Itu enggak boleh jual beli darah karena dia najis. Jual kencing, jual enggak. Tumbur itu adalah alat musik yang dilarang dalam agama. Alat musik menyerupai gitar, tambur itu. Jadi dia bentuknya seperti gitar, ada bulat di bawahnya, mirip gitar. Panjang gagangnya itu panjang, mirip gitar. Ini tambur. Menjual alat musik yang diharamkan tidak boleh. Kalau mau jadi penjual, jangan jadi penjual gitar, penjual tambur, berarti penjual barang-barang alat-alat musik yang diharamkan dalam agama. Di antaranya adalah seruling, ya kan? Biola, gitar yang bersenar, gitar, tambur, kemudian saksofon, ya saksofon, itu semua haram dalam Islam. Mendengarnya jadi maksiat telinga, menjualnya menjadi jual beli yang diharamkan. Itu. Memainkannya menjadi maksiat badan, maksiat tangan. Meniupnya menjadi maksiat mulut. Ini dengan alat-alat musik yang diharamkan. Kecuali itu kalau sumbernya bukan dari benda-benda ini, menurut pendapat sebagian ulama, kalau sumbernya bukan dari benda-benda ini, seperti elektron misalkan, dia bukan dari itu sumbernya. Tapi bisa dibuat sekarang dengan elektronik, bisa keluar suara-suara tapi tanpa alat ini. Menurut pendapat sebagian ulama itu boleh. Kemudian wa yahrumu bai'u syai'i al-halali at-tahiri ala man ta'lamu annahu yuridu ayyaqdiya bihi kal inabi liman yuriduhu lil khamri was-silahi liman ya'tadi bihi 'alan nas. Kemudian haram hukumnya menjual barang yang halal, suci, halal barang itu kepada orang yang Anda tahu, yang kita tahu ingin berbuat maksiat dengan barang tersebut. Kita tahu orang itu ingin berbuat maksiat dengan barang tersebut, seperti menjual anggur untuk orang yang bikin khamar. Anggur kan halal, iya kan? Dijual kepada orang yang ketahuan dia itu tukang bikin khamar. Jadinya karena ketahuan, karena ini maksudnya untuk bikin khamar, maka jual belinya menjadi tidak boleh, menjadi haram karena tujuan tadi untuk khamar. Atau menjual senjata kepada orang yang ingin mencelakai orang lain. Menjual pisau halal kan? Bendanya itu halal, menjual pisau tidak masalah. Tapi karena tujuan yang membeli adalah untuk mencelakai orang lain, orang yang menjual ini menjadi, jual beli ini menjadi haram. Itu. Tidak boleh jual beli sesuatu yang tujuannya untuk berbuat yang haram. Apel halal, tapi ada khamar misalkan dari apel. Tujuannya orang itu memang bikin khamar. Air nira halal, iya kan? Tapi dalam batas waktu tertentu disimpan sampai muncul gelembung-gelembung menjadi
mabuk, itu kan, dijual kepada orang seperti itu jangan, kecuali orang yang mau bikin cuka, beda ceritanya, itu kan, atau orang yang mau ya sesuatu yang halal intinya. Kemudian wabaiul asya al muskirati wabaiul ma'ibi bila izhari li'aibihi. Selanjutnya haram hukumnya menjual barang yang memabukkan. Barang yang memabukkan. Kalau tadi minuman yang memabukkan termasuk khamar. Menjual barang yang memabukkan ya seperti yang di kita ini sabu-sabu, sabu-sabu. Ini kan memabukkan. Ganja, narkoba, menjual barang yang memabukkan, dan menjual barang yang cacat tapi tidak ditampakkan cacatnya, ditutup, haram hukumnya. Banyak ini terjadi. Begitu bawa pulang ternyata luar biasa. Makanya di belakang sudah kita baca al-bai'u as-saduku yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada was-solihin. Itu ya. Beratnya menjadi pedagang. Sedikit pedagang yang mampu jujur. Ada orang yang aibnya ditutup. Aibnya ditutup. Rasulullah pernah membeli kurma. Kurma itu di dalamnya ditumpuk, di dalamnya itu ada yang basah. Dimasukkan tangan oleh Rasulullah. Ternyata ada yang basah di dalam. Man ghasyana laisa minna. Sabda Rasulullah. Barang siapa yang menipu, maksudnya bukan golongan Rasulullah, bukan berarti bahwa orang yang menipu itu langsung keluar dari Islam, tidak. Tapi dia melakukan dosa besar. Gitu kan, melakukan dosa besar. Itu. Makanya juga Sayyidina Umar berkata, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham agama. Supaya tidak terjadi tipu menipu, mengurangi timbangan, tidak menampakkan aib barang. Begitu dibawa pulang baru ketahuan, ternyata sobek, ditutup-tutupi, dibuat rapi biar nggak kelihatan. Ternyata mukena itu sobek setelah dibeli di dalamnya. Itu. Ini contoh. Banyak terjadi begitu bawa pulang atau bayam atau sayuran misalkan diikat. Yang di luarnya bagus-bagus, dibuka di dalam busuk-busuk, jelek-jelek. Sampai ke daun salam di kita dijual itu, di luar cakep sekali. Begitu kita buka, ternyata di dalam yang jatuh-jatuh, yang sudah jelek. Inilah kalau nggak takut pada Allah. Tidak boleh menyembunyikan aib barang itu. Harus tampak, dilihat oleh pembeli. Kalau dia mau beli, kalau enggak ya sudah, harus tampak. Mungkin ada orang butuh yang itu, harganya lebih murah mungkin. Nanti dia mau tambal sendiri sedikit aja rusak. Tapi dia tahu itu dan harganya sudah yang udah begini misalkan lebih murah, tapi dia perlu dan bisa bermanfaat. Barang itu bisa bermanfaat ternyata. Itu mukena misalkan. Sedikit aja. Hanya kena cacatnya sedikit aja, kena warna apa gitu. Itu misalkan. Nah, inilah jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, faidatun la tasihhu qismatu tarikati mayyitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwfiya. Oh, ini ke depan aja. Ini ke depan aja. Yang penting kita sudah baca hari ini tentang beberapa macam jual beli yang diharamkan. Semoga dapat kita amalkan, ya. Semoga keseharian kita jaga ini. Kita jaga darah kita jaga dari masuk yang haram. Para ulama kita sering menceritakan sangat takut masuk dalam perutnya yang haram-haram. Kita coba lihat sekarang bagaimana kriminal itu sangat merajalela. Kenapa itu terjadi? Kira-kira. Di antaranya ya itu tidak cenderung pada kebaikan itu. Kita pernah ceritakan salah satu contoh para ulama. Di antara contoh ulama, siapa
Di antaranya Imam Haramain Al-Juwaini. Beliau itu ketika kecil katanya minum susu budak yang makan makanan yang tidak halal. Ketahuan oleh beliau, anaknya ini dicolok tangan ke dalam ke mulutnya untuk bisa mengeluarkan susu yang sudah masuk itu. Sampai ketika beliau dewasa, ada sedikit masalah entah ketika sedang munadharah, lalu dibilang oleh bapaknya, inilah sebab, ini efek dari dia sudah masuk sesuatu yang dulu ketika kecil. Begitu para ulama sangat menjaga, tahan lapar demi tidak makan yang haram. Kita baru pergi ke luar negeri atau ke Medan misalkan, atau yang tempat-tempat yang kita nggak tahu siapa yang sembelih barang itu, ayam misalkan, langsung dimakan. Yang penting kan ayam halal gitu. Perhatikan itu. Agama ini kita pelajari untuk kita amalkan, agar tidak tumbuhnya daging kita dari sesuatu yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nanti neraka yang akan kejar daging itu. Jadi bukan sembarangan kalau kita, bukan sesuatu yang sepele ketika kita mengatakan, ketika kita belajar tentang muamalat yang diharamkan misalkan. Untuk apa itu? Untuk kita amalkan. Untuk kita sehari-hari itu kita perhatikan betul. Ketika kita ingin jual beli, ini beli apa ini? Oh ini pesan belum jelas barangnya misalkan. Barangnya nggak nampak, waduh daripada saya nggak jelas ini, mending saya tabarruk aja lah. Atau misalkan nggak jadilah jual beli, karena kenapa? Nggak jelas. Itu. Makanya sebagian orang kalau makan di warung ditanya dulu ini berapa harga, yang mana berapa harga gitu, supaya jelas. Ada jual beli, tahu harga, ada penjual, ada pemberi, ada barangnya gitu kan. Bukan sesuatu yang nggak jelas tadi, yang majhul misalkan, belum ketahuan yang mana kita sudah makan, padahal belum jelas. Perhatikan betul, jangan sampai tumbuh daging dari sesuatu yang haram. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab akidah lagi. Balik ke akidah sedikit. Kita balik ke akidah yang pertama, karena pertama semester. Tetap di akhir pengajian kita balik ke akidah sedikit. Minggu lalu kita jelaskan bahwa Allah disifati dengan sifat Al-Wahid Al-Ahad. Apa artinya Al-Wahid? Alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Bahwa Allah ada, tidak ada sekutu baginya. Jadi Al-Wahid laisa min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Al-Wahid bukan berarti bilangan, bukan angka Al-Wahid, tapi Al-Wahid bermakna bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Dari segi tidak ada sekutu, bukan dari segi bilangan. Sehingga tidak boleh kita tanya berapa kepada Allah. Jadi esa bukan bilangan, Allah esa bukan bilangan. Esa Allah bermakna tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu Allah pada zatnya. Zat Allah tidak sekutu dengan zat manusia, zat benda, zat hewan. Ada zat padat dikenal dalam biologi, ada zat padat, ada zat cair. Ini zat. Allah bukan, ketika disebut zat Allah, bukan zat padat, zat cair, zat gas. Karena Allah bukan ini semua. Allah bukan benda yang berdimensi, tidak terdiri dari tidak tersusun dari jauhar-jauhar, tidak tersusun dari satu benda atau jauhar atau lebih. Tidak berdimensi, tidak berukuran, tidak ada panjang, lebar dan kedalaman, sehingga tidak ada sekutu. Tidak bisa dibayangkan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Al-Wahid tadi esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh dipertanyakan bagaimana, karena tidak ada sekutu. Al-Wahid. Al-Ahad tidak terdiri dari bagian-bagian.
Karena Allah bukan benda. Setiap benda ada bagian. Ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian kiri kanan. Ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian perut. Semua benda terdiri dari bagian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Sehingga pertanyaan bagaimana tadi juga tidak berlaku kepada Allah. Itu pembahasan sebelumnya untuk kita simpulkan di pikiran kita bahwa Allah yang kita sembah tidak serupa dengan makhluknya. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah tidak seperti itu. Inilah yang disebut dengan akidah. Jadi kalau belum kenal Tuhan, kata Imam Al-Ghazali, tidak sah ibadah. Makanya kenali dulu Tuhan yang kita sembah. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah bersifat Al-Ahad, Al-Wahid. Kemudian juga Allah disifati dengan Al-Qadim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qadim. Allah disifati dengan sifat Al-Qadim. Adanya Allah tidak bermula, tidak diawali ketiadaan, tidak bermula. Seluruh makhluk ada, didahului tidak ada, lalu ada. Seluruh makhluk. Allah pencipta, Al-Khaliq. Selain Allah adalah makhluk, yaitu ciptaannya. Allah ada sebelum seluruh ciptaan ada. Allah ada tidak bermula. Allah ada tidak bermula. Qidam. Kalau dalam bahasa Aceh, ka'awaina kan diletan. Bukan tidak didahului ketiadaan. Itu kalau bahasa Indonesia tidak didahului ketiadaan. Tidak bermula. Sehingga pertanyaan kapan tidak berlaku kepada Allah. Qidam, ka'awaina kan diletan tadi. Allah ada tidak bermula. Al-Azali tidak bermula juga maknanya. Tidak didahului ketiadaan. Hanya Allah saja yang bersifat qadim. Selain Allah baharu semuanya. Mana baharu? Kita Kenapa disebut kita baharu? Karena sebelumnya tidak ada. Ciri baharu berubah. Baharu itu adanya sebelumnya tidak ada. Diadakan, diciptakan oleh Allah. Jadi setiap makhluk baharu. Adanya ada permulaan. Hanya Allah yang tidak bermula. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah baharu karena sebelumnya tidak ada, lalu ada. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air. Kemudian arash. Kemudian qalam. Kemudian lauhul mahfuz. Sebelum ini hanya ada Allah, tidak ada yang menyertainya. Artinya arash adalah makhluk ciptaan Allah. Maka sebelum Allah menciptakan arash, Allah ada tanpa butuh kepada arash. Setelah Allah ciptakan arash, Allah tetap ada tanpa membutuhkan kepada arash. Apa kata Sayyidina Ali? Kanallahu wala makan. Allah telah ada tanpa tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah menciptakan tempat, tetap ada tanpa tempat. Apa yang menyebabkan kita enggak masuk ke logika kita bahwa selain Allah adalah makhluk? Selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Allah pencipta arash. Allah pencipta air. Allah pencipta langit dan bumi. Allah tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Allahu la yahtaju li ghairihi. Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Itu. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Tidak butuh berarti kepada arash. Tidak butuh kepada apalagi langit. Karena Allah bersifat Al-Qayyum, Al-Qaim binafsihi alladzi la yahtaju li ghairihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aceh qiyamuhu binafsih. Hana menghajat pau getanyo ke tempat duk dengan tempat kata orang tua. Qiyamuhu binafsih, la yahtaju li ghairihi. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak butuh arash, tidak butuh langit. Allah ciptakan bukan karena kebutuhan.
Allah menciptakan arasy untuk memperlihatkan kuasanya. Kata Sayyidina Ali, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li zatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arasy untuk memperlihatkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi Allah bukan di arasy, Allah bukan di langit. Karena sesuatu yang membutuhkan tempat itu adalah benda, makhluk, ciptaan. Allah pencipta tempat, tidak memerlukan tempat. Yang butuh itu kita, makhluk ciptaan. Allah pencipta, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Ini dapat dipahami? Ini akidah. Inilah yang KI1, sikap spiritual. Kita orang Islam yakin Allah ada, tidak bermula, tidak serupa dengan makhluknya, tidak dapat dibayang-bayangkan, tapi yakin adanya Allah. Inilah iman. Inilah iman. Iman adalah yakin adanya Allah, walaupun kita tidak melihat, kita tidak sifati dengan sifat-sifat makhluk. Itulah iman. Berupaya keras untuk berfikir tentang Allah, itulah kufur dan syirik. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an zatihi kufrun wa isyraku. Lemahnya kita dalam berfikir tentang Allah itulah iman. Enggak mampu kita berfikir tentang Allah. Berupaya keras untuk berfikir itulah kufur dan syirik. Karena la fikrata fir rabb, tidak boleh berfikir tentang Allah. Itu ya. Jadi Allah juga disifati dengan Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Allah hidup. Hidup Allah. Tapi hidup bukan dengan ruh. Tapi hidup bukan dengan darah. Hidup bukan dengan tulang. Tidak membutuhkan sumsum. Tidak membutuhkan tendon. Urat-urat yang mengikat ruas-ruas besar kita ini. Tidak perlu itu. Allah disifati dengan sifat hidup. Hidup bukan seperti hidup kita. Hidup kita ada ruh. Ketika tidak ada ruh, mati kita. Hidup Allah disifati dengan hidup, tapi tidak pakai alat-alat. Mendengar Allah, tapi tidak pakai kuping. Melihat Allah, tapi tidak pakai mata. Mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata. Yang melihat dengan telinga dan mata adalah makhluk. Jadi Allah tidak boleh disifati dengan mata. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ketika dibilang mendengar, sifat mendengar, kita pakai alat. Allah sifatnya mendengar tapi tidak pakai alat. Allah sifatnya melihat tapi tidak pakai mata, tidak pakai kornea mata, tidak pakai cahaya, tidak memerlukan kepada cahaya. Allah Maha melihat. Jadi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah juga berbeda dengan perbuatan makhluk. Jangan dibayangkan ada Allah pencipta benda dan sifat-sifat benda. Allah pencipta manusia, Allah pencipta sifat-sifat manusia. Ada pindah, bergerak-gerak, benda dan sifat benda. Sifat benda terkait dengan benda. Sifat benda tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan kepada benda. Kan gak mungkin putih kalau gak ada bendanya. Gak mungkin bergerak kalau bendanya tidak ada. Nah, gak mungkin diam kalau bendanya tidak ada. Allah pencipta gerak, Allah pencipta diam. Allah tidak bergerak dan tidak diam. Allah tidak naik dan turun. Tidak. Itu semua adalah sifat makhluk ciptaan Allah yang naik dan turun. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Oleh karena itu, hari ini kita Al-Qadim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Udah kita tanpa sadari, udah kita bahas itu. Ya. Sifat-sifat yang wajib, yang harus dipelajari oleh setiap individu muslim. Gak dipelajari, dosa hukumnya. Tidak belajar tentang mengenal Allah, maka berdosa. Siapa yang bilang? Bukan saya. Ulama yang bilang. Bahwa orang yang tidak belajar tentang mengenal Allah, tidak belajar sifat-sifat Allah. Kalau di kita dikenal sifat 20, tidak dipelajari, tidak kenal Tuhan. Akhirnya diserupakan Tuhan. Dikira oleh dia Tuhan ada di arasy. Disangka. Karena tidak belajar.
Karena tidak diasup ilmu tauhid, akhirnya dia berfikir-fikir tentang Allah. Karena tidak belajar bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sehingga ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat diartikan zahir-zahir semua oleh dia. Karena nggak tahu. Dibilanglah nanti Allah bertangan gara-gara yadullah fauqa aydihim. Dibilang Allah berbetis karena kenapa? Karena ada dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal bukan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dibilang Allah berwajah. Kemudian kullu ada satu lagi. Pokoknya jika ada zahir itu anggota, diartikan anggota tubuh. Dibilanglah Allah bertangan. Nanti tajri bi ayunina, dibilang Allah bermata. Padahal tajri bi ayunina bukan Allah bermata, atas pengawasan Allah perahu itu berjalan. Tapi bi ayunina tadi. Ini namanya ayat mutasyabihat. Kalau tidak belajar tauhid duluan yang lain, maka takutnya dikhawatirkan mengartikan ayat-ayat yang mutasyabihat diartikan dengan zahir-zahirnya, sehingga itulah usul kufur kata Imam Ar-Rifai. Usul kufur di mana? Ketika seseorang berpegang pada zahir ayat yang mutasyabihat. Itu kata Imam Ar-Rifai. Karena zahirnya seolah-olah, padahal itu makna bukan itu. Apalagi kalau anti takwil. Nah, ini sangat berbahaya untuk akidah. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan hari ini. Tauhid walaupun berat ketika kita dengar, nggak berat sebenarnya. Kalau kita pakai logika sehat nggak berat. Ini penting. Tetap diingatkan untuk jangan salah mengenal Allah, jangan salah mengenal Nabi. Ada yang mau ditanyakan untuk sekarang? Oh, sudah ada yang bertanya di belakang. Kita tutup dulu. Terima kasih kepada yang sudah bergabung di online. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum.